Ya memang dulu saya seringnya di apa namanya di komedi atau di sitkom yang sebenarnya beda banget gitu syutingnya tuh apa namanya fun-fun aja gitu ya kayak nggak syuting lah gitu loh. Tapi kalau di sinetron kan kita harus serius, harus apa namanya harus scripted ya, nggak boleh lari dari cerita gitu. Walaupun ya ada improvisasi karena di Putri untuk Pangeran ini saya memang nggak terlalu apa namanya nggak terlalu di track dramanya tapi halo pemirsa Gospot, bersama saya Oding Siregar. Kita sekarang berada di lokasi syuting Putri untuk Pangeran yang tayang setiap hari di RCTI jam 17.45 WIB. Wah, promosi. Nah, saya akan nunjukin tempat-tempat ya apa namanya set-set yang dipakai syuting Putri untuk Pangeran. Nah, sekarang kita pertama akan ke ruang dosen, ruangannya Regar ya. Nah, nah ini dia ruangan Pak Regar sebagai dosen Universitas Bunga Bangsa ya. Biasanya ada adegan di sini di mana Regar kadang-kadang didatengin oleh Bu Nawang karena menanyakan hal tentang anaknya Putri ya. Dan berbincang-bincangnya di sini. Ya, mungkin 25% deh adegan ada di sini ya. Selebihnya 75% ada yang di kelas, ada yang di rumah Pak Remon dan ada yang di kafe. Oke, sekarang kita akan lanjut ke ruangan lain, oke? Ikutin terus ya. Bang, ini boleh dijelasin dikit. Hari ini nih lagi masih pakai baju seragam dosen. Di mana di Sini sini? aja nggak apa-apa, berjalan. Nah, sekarang saya masih memakai baju dosen ya, kostum sebagai dosen sehari-hari, dosen dari Universitas Bunga Bangsa. Wah, itu anak art lagi beres-beres, mau ngeset ruangan lain lagi. Ini sebenarnya bang, emang kantor atau apa sih bang sebenarnya? Ini sebenarnya kantor, tapi macam-macam sih, kadang dipakai buat kampus juga. Jadi memang kalau syuting tuh misalnya ada tempat-tempat yang belum bisa dipakai karena kita kan berada di lokasi syutingnya ini wilayah di MNC Tower, jadi kita harus tetap izin dulu kalau mau pakai ruangan. Kalau misalnya belum bisa akhirnya akan disiasatin gitu. Jadi kalau kampusnya ada di sana di gedung iNews ya. Ada ruangan apa nih? Udah, ini aku nggak kenal ruangannya. Yang di pojok sana bang? Pojok sana yang belok kanan itu? Oh itu lokasinya rumah Raymond. Kita ke sana yuk. Oke, ya. Ikutin terus ya. Kalau di lokasi syuting nih bang? Nah kalau di lokasi syuting kadang saya pengen minum kopi, kadang-kadang minta sama PU-nya, pembantu umumnya. Kadang-kadang ya kalau PU-nya lagi sibuk nganter-nganterin minuman ke tempat lain, saya bikin sendiri aja kayak sekarang ini. Ini kopi apa nih bang? Kopi susu apa nih bang? Kopi susu ya. Biasa kopi susu 3 in 1 gitu deh. Nah, ini airnya udah mendidih tadi. Kita taruh lagi di sini. Lalu kita aduk-aduk. Bukan iklan ya. Ini bisa sambil nunggu ya bang ya? Ya sambil nunggu, kadang-kadang sambil baca skenario untuk adegan berikutnya, scene berikutnya gitu kan. Jadi masih nyantai lah, nunggu di take lagi scene berikutnya gitu. Sambil minum-minum kopi, terkadang-kadang baca skenario gitu. Masih panas Masih ya? panas bang? Masih panas, sampai berembun nih. Nikmat. Oke guys, kita lanjut lagi ke ruangan mana lagi ya? Itu masih dipakai tag? Udah. Cut dulu. Berapa episode bang? Udah masuk berapa episode? Sekarang Pupa Putri untuk Pangeran masuk episode 306, 307. Gimana bang, nyangka nggak bang sampai sejauh ini? Ya, apa namanya? Semua nggak ada
nggak, ya kita cuma menduga-duga aja tadinya kan. Kalau saya menduganya tuh ya sampai 500 gitu loh. Tapi alhamdulillah sekarang udah masuk episode 300 dan sekarang sudah berjalan episode 306, 307 yang ya insya Allah bisa panjang terus deh. Bang Oding kan biasanya kan kalau zaman dulu kan terkenalnya mainnya sitkom, Ya. sekarang stripping. Apa sih Bang pertimbangan Bang Oding sendiri ngambil stripping karena kan nggak inget waktu, Ya. banyak yang dikorbankan. Ya memang dulu saya seringnya di apa namanya di komedi atau di sitkom yang sebenarnya beda banget gitu, syutingnya tuh apa namanya fun aja gitu ya, kayak nggak syuting lah gitu loh. Tapi kalau di sinetron kan kita harus serius, harus apa namanya harus scripted ya, nggak boleh lari dari cerita gitu. Walaupun ya ada improvisasi karena di Putri Untuk Pangeran ini saya memang nggak terlalu di track dramanya, tapi ada komedinya walaupun di ngikutin alur dramanya, tapi begitu sampai ke tokoh Regar pasti ada sitkomnya sedikit gitu. Serunya apa sih Bang kalau stripping sendiri Bang, sama krunya, sama pemainnya? Semuanya tuh sebenarnya di komedi juga seru, di sini juga seru. Yang penting bagaimana kita menyesuaikan diri dengan pemain dan kru gitu ya. Jadi suasana juga sebenarnya sama aja gitu, tergantung pembawaan kita untuk ngelebur di lingkungan syuting ini, baik dengan kru ataupun dengan sesama artis yang lain, dengan pemain yang lain. Kalau saya sih fun aja gitu. Bang mungkin sudah lama juga bekerja di dunia entertain. Kalau boleh dibilang apa saja yang sudah bisa Abang dapatkan dari bekerja di dunia entertain ini sendiri Bang? Ya saya udah cukup lama ya, ada berapa tahun kalau dihitung-hitung tuh sebenarnya saya mulainya tuh dari tahun 90-an gitu, kira-kira tahun 92 waktu itu. Saya waktu itu berperan masih yang masih peran pendukung banget lah, yang masih cuman 1-2 scene gitu ya, tapi udah seneng banget gitu lah. Dari situ saya banyak belajar gitu ya, untuk meningkat ke peran-peran yang jadi peran pembantu. Banyak banget lah semua rintangan yang saya hadapi. Jadi waktu dulu tuh macam-macam gitu. Jadi saya mainnya drama, kadang-kadang ada actionnya gitu. Dan yang paling capek memang kalau misalnya drama terus ada actionnya, karena pakai adegan berantem gitu kan. Itu sangat memerlukan energi yang dan stamina yang cukup tinggi. Kita nggak boleh sembarangan makan, terutama kita harus menjaga supaya tetap fit dengan bantuan vitamin gitu ya. Kalau nggak pasti tumbang gitu kalau kita nggak merawat dan menjaga diri sendiri, karena kan di sini nggak ada gitu. Walaupun yang pakai asisten, tapi tetap aja kan asistennya kadang-kadang nggak tahu kebutuhan dia. Misalnya dia sebenarnya dia tadi hari ini tuh letih banget gitu, memerlukan energi yang terkuras banyak gitu, tapi tidak diganti dengan misalnya dorongan atau vitamin pengganti gitu. Mungkin nggak sempat makan atau makannya dikit tadi gitu. Itu harus kita sendiri kan yang ingat, yang perhatikan. Paling orang lain bisa kita minta tolong aja, misalnya pakai asisten, tolong beli ini dong, tolong ini dong gitu. Jadi memang untuk syuting stripping ini memang stamina sangat diperlukan ya. Kesehatan kita harus dijaga, apalagi sekarang musim pandemi ini. Jadi kita di lokasi syuting ini di Putri Untuk Pangeran ini, jadi 2 bulan, 2 kali sebulan itu kita pasti swab gitu, pasti ada tes rapid ya, swab ya. Tadi juga barusan ada swab gitu. Perasaan baru kemarin gitu, cepat banget gitu sekarang udah ini, karena nggak berasa kita syuting setiap hari, jadi waktu tuh nggak terasa lama gitu loh. Jadi kadang-kadang kaget, udah siap lagi gitu. Tapi ya itulah kondisinya memang seperti itu. Mau nggak mau karena harus steril ya kan, karena yang berada di lokasi syuting ini harus steril. Ketika dia reaktif, ya dia pasti harus pulang gitu. Bang, titik terendah Bang Oding selama berkarir di entertain kapan Bang? Kalau titik terendah saya selama berkarir di entertain apa ya? Susah banget. Ya pernah sih saya nganggur, ada 6 bulanan gitu ya, nggak ada syuting. Tapi untungnya alhamdulillahnya
uang syuting yang kemarin-kemarin masih ada gitu. Jadi begitu dapat begitu nggak sampai habis banget gitu, terus ada syuting lagi gitu. Jadi ya memang nggak setiap tahun itu kita selalu terus-terusan ada syuting, bisa juga terus-terusan gitu. Jadi nggak, kalau di dunia entertain itu nggak bisa ketebak lah kapan kita dipakai atau kapan kita nganggur, itu nggak bisa ditebak. Karena orang jalan terus, kalau sanggup aja gitu semuanya diambil gitu. Tapi kalau kayak sekarang saya biasanya hanya satu judul aja ya, karena saya agak saya lebih mementingkan menjaga gitu kesehatan ataupun memanage waktu. Jangan sampai di judul yang lain kita udah ditungguin tuh sangat nggak enak banget. Jadi saya kalau bisa lebih baik memilih satu judul aja gitu, walaupun kadang-kadang terpaksa harus 2 judul, terpaksa ya, karena kayaknya memang memang dibutuhin banget untuk memerankan di judul lain. Saya tinggal bilang ya kalau misalnya bisa diatur schedule-nya sih fine, tapi kalau enggak ya saya di sini aja deh ya, kayak gitu deh biasanya. Kalau ditanya sampai kapan Abang mau di dunia entertain tuh sampai kapan, Bang? Kayaknya saya sampai tamat deh, sampai nggak tahu, karena saya memang di dunia entertain ini emang dunia yang saya geluti dari masa kuliah dulu ya. Saya kuliah di Institut Kesenian Jakarta di IKJ yang ada di TIM, jadi memang menggeluti dunia entertain gitu. Walaupun basicnya pertama saya kuliah di teater gitu, yang ngambil jurusan acting, lalu saya ngelanjutin S2-nya di di Fakultas Film dan Televisi. Saya di mayor penyutradaraan di sinematografi ya. Basic saya memang entertain gitu. Jadi gua berpikir yang lain tuh bukan nggak mau, tapi nggak misalnya bikin buka usaha gitu, rumah makan gitu, tapi karena nggak di dunianya jadi nggak telaten, akhirnya ya tutup gitu kan. Jadi sampai saat ini sih saya pasti bergerak di dunia entertain, baik itu misalnya sinetron, drama, atau mungkin bikin program-program komedi yang pendek-pendek, pokoknya masih di dunia entertain ya, sitkom dan segala macam gitu. Oke, sip Bang. Nyamperin Riza. Yeah. Kali aja dia mau ngomong. Kita ke ada. Kita nggak ada. Nah sekarang kita ke ruang tunggu artis. Ini salah satu ruang tunggu artis ya. Ada banyak ya di sini ya. Ini salah satunya. Kalau ini ruang tunggu artis di gedung high end. Jadi ada juga ruang tunggu artis di gedung iNews gitu. Ada, kalau tempatnya di sini ada banyak juga ya. Salah satunya adalah ini ya, di sini deh. Apa-apanya di sini ya Bang ya? Di sini untuk nunggu, terus sambil buka-buka HP segala macam, ngobrol cicet nggak penting dari yang penting sampai nggak penting ya di sini. Ada juga sih di tempat lain. Ada juga yang memang nunggu di set karena memang udah mau di take gitu ya. Oke. Dapat di sebelah terakhir Bang. Di sebelah terakhir. Iya. Iya, yuk. Sebelah. Ini ada ruangan kan buat syuting? Nggak tahu tapi Jadi ditutup apa enggak ya? Iya. Nah sekarang kita berada di rumah atau set rumahnya Citra dan Atta. Nah ini dia nih dapurnya ya. Jadi yang ada di TV itu di tayangan, nah ini nih tempatnya nih. Ini bukan rumah beneran ya Bang? Ini bukan rumah beneran tapi di set oleh art department. Nah ini orangnya salah satunya ya, kru artnya lagi nyiapin untuk set rumah Citra, nanti ada take di sini. Nah ini ruang tamunya, itu ada foto Citra sama Atta dan anaknya yang baru. Sekarang soalnya dia udah punya anak. Ya ini dia ya. Ya di sini nih syutingnya ya. Ada apa lagi di dalam Bang? Ada lagi? Jadi kalau dilihat mungkin biasa aja, tapi kalau udah di syuting jadi di sinetron kelihatannya gimana gitu. Padahal ini bukan rumah beneran. Ini gedung dan di setting ini adalah kantor. Boleh dikasih lihat mungkin bagian Iya, mana nih. kosong?
Nah, kalau sana kan bolong tuh. Nah, biasanya posisi yang tidak disetting itu adalah posisi untuk letak titik kamera ya. Jadi kamera, lampu yang akan menghadap ke sana tadi. Gitu, guys. Terima kasih pemirsa GoSpot udah ngikutin saya keliling set sinetron dari Putri untuk Pangeran. Sampai tadi kita bikin kopi segala macam ya, nunjukin ruang artis, ruang dosen.